nasib PRT, pekerja rumah tangga atau ART di Indonesia, yang sampai sekarang belum ada undang-undang perlindungan hukumnya. Banyak kasus di mana banyak majikan yang sakit jiwa, banyak majikan yang kejam, banyak majikan yang melakukan pelecehan seksual terhadap PRT-nya. Tapi sampai sekarang belum ada undang-undang. Sudah 19 tahun draft RUU PPRT di DPR, dan sudah 2,5 tahun draft RUU tersebut di meja pimpinan DPR, tapi tidak ada yang peduli. Apalagi di tahun politik ini mungkin semakin tidak peduli. Akan tetapi tiba-tiba pagi ini Bapak Presiden Jokowi tiba-tiba bersuara agar draft RUU PPRT ini segera disahkan. Ada apa? Inilah forum menuntut paripurna RUU PPRT. Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja. Kita lihat dulu grafis berikut ini perjalanan RUU PRT ini. Oke? Pertama kali tahun 2004 diusulkan, tahun 2004, ya. Kemudian sudah masuk dalam pembahasan tahun 2010, ya. Tahun 2014 terjadi pergantian pemerintahan tanpa ada pembahasan sama sekali. Tahun 2013 sudah finalisasi panja diserahkan ke Balik. Tiba-tiba tahun 2015 dihapus dari prolegnas dan digantikan oleh undang-undang lain yang diajukan oleh PDIP. Ya, berarti sudah 19 tahun lebih RUU ini terlantar dan 2,5 tahun di mejanya pimpinan DPR tidak ada yang peduli, ya, tidak ada yang peduli, ya. Ini dia nih. Tahun 2019 masuk dalam prolegnas, namun PDIP dan Golkar menolak untuk segera disahkan dengan alasan sosiokultural masyarakat. Jadi yang menolak itu tahun 2017 adalah PDIP dan Golkar. Tahun 2020 balik menyepakati RUU perlindungan PRT menjadi inisiatif DPR. 2021-2022 mandek di meja pimpinan DPR. Sudah nyampe di pimpinan DPR, tapi tidak ada yang peduli pimpinan DPR. Dan sekarang kita akan tanya, Saudara Windy ini adalah anggota DPR dari partai apa? Nasdem. Partai Nasdem. Apa jabatannya dengan kaitan dengan RUU ini? Ketua Panja.
ketua panja dan inisiator, tapi Anda gagal 19 lebih untuk menggolkan. Ada apa? Apakah karena ini undang-undang yang kering, nggak banyak duitnya atau apa? Saya selalu pegang undang-undangnya. Oke. Terus terang Bang, saya pagi ini merasa seperti dejavu. Ya. Apa yang terjadi pagi ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan. Ya. Begitu Jokowi bersuara, langsung gol gitu. Ya. Oke. Dan ini tentu pertama ini kado terindah di awal tahun dari sang Presiden. Kenapa baru hari ini tiba-tiba Pak Jokowi bersuara? Karena memang setelah mentok di DPR ini domainnya belum domain pemerintah. Ya. Jadi Bang, seperti yang dibalang tadi, ini sudah diplenokan di Badan Legislasi 20 Juli 2020. Setelah itu secara mekanisme diserahkan untuk diparipurnakan sebagai hak inisiatif. Ya. Sebelum paripurna itu ada mekanisme namanya rapat badan musyawarah. Ya. Saya berulang kali menyampaikan itu di Bamus, bahkan mendapatkan bully dan teman-teman. Saya tahu hari itu usulkan rancangan undang-undang perlindungan pekerjaan tanah. Besok undang-undang sosial, undang-undang dari itu pun kau melawan. Jadi Anda direndahkan begitu? Ya, kalau direndahkan sudah biasa. Oh begitu? Ini karena tidak tahu, lebih banyak paranoid. Ya. Kenapa? Kita bisa berangkat bagaimana standing point seorang Presiden Republik Indonesia pendiri bangsa ini, namanya Soekarno. Dia memuliakan sangat luar biasa PRT-nya. Siapa itu? Sarinah. Sarinah itu, Gunung Sarinah itu? Bukan hanya gedungnya, tapi diktat politik pendidikan kaum perempuan itu diberi nama oleh Bung Karno Sarinah. Oh, jadi Sarinah itu adalah nama PRT-nya Bung Nama Karno? tukang asuh kan bukan? Apanya? Tukang asuh. Tukang asuhnya Bung Karno? Waktu kecil? Oh, begitu. Terus? Jadi di dalam pembukaan Sarinah itu, aku persembahkan buku ini untuk ibu saya. Karena dengan kasih sayang dan cinta itulah aku bisa tumbuh seperti itu. Ya. Jadi begitu mulia seorang Soekarno dan begitu menghargai Soekarno, harusnya kita malu kepada sejarah. Kita ini malu siapa? Saya atau DPR? DPR udah pasti. Udah DPR yang harusnya malu gitu. Tapi tadi kan pengantarnya tadi para majikan yang abang bilang yang bejat, yang laknat, yang semena-mena pada orang ini. Karena ini masih sudah merdeka, kita masih aja seperti perbudakan gitu kan. Nah. Jadi proses ini memang di DPR sudah selesai, 7 fraksi waktu itu bersepakat, 2 fraksi menolak di dalam pleno pada masa. Ya. Inilah terkatung-katung proses ini untuk kemudian tidak pernah diparipurnakan sampai teman-teman dalam PRT itu membuat sebuah statement cukup sangat yang dibantu oleh DPR, jangan nasib RUU perlindungan pekerja wanita. Jadi inilah kemudian komunikasi kami lakukan dengan masyarakat sipil di sini, ada Mbak Eva, ada Dika dari dalam PRT, dan ada inisiatif yang lebih bagus sebelum statement Pak Jokowi pagi hari ini, yaitu sebelumnya dari KSP sudah membentuk tim gugus tugas yang dikepalai oleh Wamenkumham dan agar yang tadi mendampingi Pak Presiden di dalam press conference, yaitu Mbak dari Suwadi. Nah, komunikasi ini mentok, teman-teman ini mencoba melobi pimpinan DPR mentok, ya kita yang setiap hari ketemu meyakinkan kita kalau kenapa. Jadi ini tidak gagal atau terlantar di DPR karena terutama PDIP tidak setuju, Golkar tidak setuju. Pimpinan itu kolektif politik. Iya. Jadi pimpinan belum mengagendakan paripurna, padahal interupsi di Bamus itu sudah beberapa kali. Terutama dari partai mana yang tidak setuju? Ya, kalau di dalam pleno paket itu ada 2 partai. Yaitu? Ya, Nggak usah PD segar-segar. Perjuangan dan Partai Golkar. Jadi PD Perjuangan sama Partai Golkar yang Ya, 2 partai itu yang belum bersepakat di dalam pleno. padahal nanti dalam waktu pemilu ini PRT ini ada berapa juta ini? Dia ikut voting kok. Ya. Kalau di Indonesia hari ini ada 5 jutaan kurang. 5 juta, kalau 5 juta Di luar negeri itu buruh migran kita yang bekerja di sektor domestik kurang lebih 2 tahun.
Ya. Jadi pentingnya kehadiran rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini tidak hanya untuk pekerja rumah tangga di dalam, tetapi abang selama ini sebagai pengacara bisa lihat buntunya diplomasi kita dengan banyaknya kasus-kasus di luar negeri karena kita memiliki standing point, standing legal standing terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. Apakah ini draft undang-undang yang terlantar di DPR? Ya kalau sejauh ini mungkin seperti itu, tapi ini kan in-out. Ini DPR ini kan sebuah ruang politik yang terbuka. Ya. Ada yang mengusulkan seperti saya, Ya. ada yang ikut bersepakat tujuh fraksi, ada juga yang menolak. Jadi Oke. DPR ini sebuah medan politik yang kemudian saling bersepakat, saling menolak. Jadi itulah suatu keniscayaan. Kita akan berbicara dengan seorang PRT yang diikat, diborgol di dalam kandang anjing, disulut rokok, dianiaya oleh majikan, juga bersama-sama dengan PRT lain untuk mengeroyok. Hampir 10 orang menyiksa. Inilah namanya Khotimah yang sampai sekarang terbaring, tidak bisa berdiri. Halo Khotimah. Halo. Sudah bisa diceritakan kejadian yang kamu alami? Halo, halo. Iya. Ceritakan apa yang kau alami, dimasukkan di kandang anjing, di Ya, borgol. saya sebagai PRT di situ ya disiksa, kakinya disiram pakai air panas, habis itu diborgol, kerja pun sampai diborgol juga. Terus tangan disuruh dirokok sama dipakai besi, panasin. Ini semua yang di tangan kamu itu sundukan rokok ya? Yang di tangan kamu itu bekas sundukan rokok? Yang bekas. Ya, oke. Terus apa lagi yang kau alami? Kamu benar diikat di kandang anjing? Didorong, ya diborgol juga di kandang anjing pakai rantai. Terus makan kotoran hewan anjing, terus kotoran sendiri juga pernah dimakan. Kotoran sendiri pernah dimakan? Dipukul, iya, sama majikan. Terus dipukul, kepalanya ada yang pakai daun, yang pakai sama kayu, terus pakai sapu sama pelan. Terus sering dicedotin ke tembok atau ke lantai ke dorong juga. Ini di daerah mana kamu kerja? Bibirnya juga ini sering ditapokin tiap hari pakai sandal. Di daerah mana? Di daerah mana ini? Di Jakarta Selatan juga pindah apartemen, Pak. Di Jakarta Selatan masih kejadian seperti ini. Ya. Terus sekarang kamu apa yang kau alami? Katanya kamu belum bisa berdiri atau bagaimana? Belum bisa berdiri. Apa Pak? Nggak bisa berdiri kenapa? Badannya, kakinya kenapa itu kakinya? Kakinya disiram air mendidih. Waduh. Mudah-mudahan pimpinan DPR kita menonton acara ini. Oke, itulah penderitaan dari seorang PRT bernama Khotimah yang sangat keji dari manusia-manusia yang memang sudah mungkin sangat jiwa, ya. Dan mudah-mudahan para pimpinan DPR kita hatinya terbuka melihat contoh kasus ini, dan ini hanya satu kasus dari sekian kasus, ya. Kepada Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Timur, ada apa kenapa kasus penyiksaan terhadap seorang ART bernama Rizky di daerah Pisangan Jakarta Timur sampai hari ini belum ada yang tersangka, padahal penyiksaannya itu sangat super kejam, gitu ya. Ya. Oh, sudah ada tersangka, belum diambil. Sudah ada tersangka, belum ditahan sama sekali. Ada apa? Kenapa dia berhasil sudah tersangka tapi tidak ditahan? Kekuatan apa dia pakai? Apakah memang segitu tebal kantongnya atau memang lobinya sangat kuat? Kita menghimbau kepada Polres
Jakarta Timur untuk segera bertindak. Pak Willy, dengan adanya pernyataan dari desakan dari Pak Jokowi agar segera RUU PRT ini disahkan, apa yang bakal terjadi kira-kira di kemudian hari? Apakah bakal ada tiba-tiba oknum-oknum pimpinan DPR tiba-tiba menjadi pahlawan seolah-olah penggerak? Ya, tentu yang kita kedepankan adalah kepentingan yang lebih besar. Ya, Bagaimana ini segera diparipurnakan oleh pimpinan DPR untuk kemudian di tahapan berikutnya masih ada, Pak. ya, Dikirim ke pemerintah untuk presiden menerbitkan surat presiden bersama lampiran daftar inventaris masalahnya, baru kemudian dibahas. Tapi dengan komunikasi kami yang sudah bergabung dengan bagus dengan tim gugus ini tinggal ketok palu. dan Anda pribadi sepertinya sangat tertarik. Anda dari partai mana? Saya dari Partai Nasdem Dan posisi Anda dalam undang-undang PRT ini apa? sebagai ketua panja. Ketua panja, berarti memang tanggung jawab di kamu sangat besar. Ya, karena apa? Ini benar-benar undang-undang yang sangat dibutuhkan. Ya. Karena ini pun masih dalam kategori yang minimalis. Ya, Kenapa? Rejim ketenaga kerjaan kita di Undang-Undang 13 2003 hanya mengakui dua jenis pekerja. ya, Mereka yang bekerja di sektor barang, ya, mereka yang bekerja di sektor domestik dan sosial itu sama sekali belum dapat pengakuan. Jadi ini baru undang-undang untuk membuat manusia Indonesia, warga negara Indonesia setara. baru sangat basic gitu. Sangat basic sekali. Ya. Jadi perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, kalau kita mau bicara hal yang paling fundamental, Pak, undang-undang ketenaga kerjaannya yang dibongkar. Ya, Jadi ini baru memberikan perlindungan biar orang tidak terjadi perbudakan, Ya. biar tidak terjadi penyiksaan, Ya. biar tidak terjadi tindakan yang sebenarnya dan sewenang-wenang. dan agar majikan sakit jiwa segera dipenjara begitu. Bang, undang-undang ini azasnya itu keadilan, Ya, azasnya kekeluargaan. ya. Jadi itulah hal yang kemudian dengan minimalisinya itu masih ditolak, Pak. Yang basic aja ditolak, apalagi kalau dikasih Ayo. pesangon, dikasih ini, seperti di Singapura harus ada asuransi, harus ada macam-macam gitu. Kami di dalam menyusun ini melibatkan banyak pakar. Ya, Makanya ada dua klaster. ya, Klaster yang pertama yang direkrut secara langsung, yang kedua baru yang direkrut secara tidak langsung melalui penyelidikan. ya, Yang direkrut secara langsung itulah basisnya tersusun Tuhan. Jadi kami pembuat undang-undang ini tidak sembrono, tidak beberauya, tapi kemudian bagaimana membangun klaster. Biar ini presisi, biar orang tidak terjebak dengan paranoid. ya, Ini kan ada paranoid yang misalnya di ruang kakak kamu, ini hari ini buat undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nanti ibu kita yang sudah tua itu sama babysitter sama pengasuhnya bisa dipenjara. Ini kan hal-hal yang nggak masuk akal. sementara istrinya dianya akan bisa bergaya ke mall kalau bukan karena ada PRT di rumah. Apa yang akan sampaikan tadi? Kesuksesan seseorang, baik itu profesi apapun, itu tergantung sekali bagaimana pekerja rumah tangga Kesuksesan seseorang. apa? Misalnya, Ya, sukses dari pengacara hebat, Ya. itu karena di rumah aman, benar, di rumah dilayani. benar, Dan itu siapa yang layani? Pekerja rumah tangga. benar. Nah, disinilah relasi kerja itu sangat penting. Kira-kira kapan, berapa lama lagi RUU ini bakal turun? Kalau dengan adanya desakan dari Pak Jokowi. Kalau bukan Pak Jokowi ini ngomong kan, semoga ini bagus segera diagendakan dalam waktu dekat dan kemudian langsung diparipurnakan. Biasanya kan paripurna itu Selasa dan Kamis. Semoga ini benar-benar kalau nggak presiden secepat-cepatnya. Tanggal 15 Februari adalah hari PRT, pekerja rumah tangga. Apakah Anda bisa memastikan agar itu sudah goal sebelum tanggal 15 Februari merupakan kado terindah bagi para PRT? Kalau sebagai hak inisiatif DPR diparipurnakan itu bisa. Bisa ya? Ya, Tapi bisa. jadi yang kunci pokok di DPR siapa yang agar goal? Coba, jangan baru siapa? Ya. Ketuanya atau siapa? Ya kolektif dia 5 orang itu. Kolektif. Ya. Kalau sampai voting, kalau sampai misalnya ibu pun mengatakan gol, sudah pasti gol. Bang, gini, yang penting Bamus mensepakati ini masuk ke agenda paripurna. Ya. Kalau di sana mau ini disahkan nggak?
sebagai hak inisiatif DPR, ya silakan voting terbuka. Sebagai hak inisiatif DPR. Apakah hari ini sudah ada pertemuan dengan Bamus? Oh, belum diagendakan. Oh, belum diagendakan. Belum diagendakan sama sekali. Ya. Bagaimana dari Ibu Eva agar mendesak agar desakan dari Pak Jokowi segera ditindaklanjuti? Apa usaha dari aktivis PRD? Kita melakukan secara upaya komunikasi kita kirim makanan, Ya, kita kirim aksi laporan dengan BPN, kirim ke siapa? Kirim makanan untuk apa? Ini kan informasi Bapak. Agar Kalau memonca, ada kita juga bicara sebelumnya saya sudah bicara masing-masing kita. oke. Dan kemudian kita juga melakukan upaya aksi aduan. Setiap Rabu itu para PKN di depan BPN melakukan alun untuk memohon sahkan RUU. Jadi setiap Rabu PRT di Indonesia ada berapa orang itu? Kalau sekarang 10 juta, 10 juta ya? ekonomi BPN baru itu angka dari 2015. Itu menghimbau perlindungan hukum ya. Itu Sementara kalau tiap Sabtu Minggu kita jalan di Oncak Road, kita akan melihat ribuan PRT berpesta pora, Ya. melindungi berpesta pora, menikmati hari liburnya. Total seharian bebas. Ya, ada ribuan di Oncak Road itu kalau Sabtu dan Minggu PRT dari Malaysia, dari Filipina maupun dari Indonesia. Kenapa saya ngomong itu? Kalau saya lewat dari Oncak Road, saya menjadi selebriti. Karena apa? Banyak pembantu Indonesia, banyak PRT Indonesia, dan saya langsung hormat, langsung kita foto semuanya. Itu kira-kira. Bapak gimana? Apa yang akan terjadi? Apa yang harus dilakukan agar ini segera gol? Jadi saya sampaikan Mas Willy ini sudah berjuang luar biasa. Wah, salah dulu Pak ini. Aduh. Tapi Pak, saya ada tadinya. Ada yang kurang adalah sosialisasi publik. Jadi saya berharap begitu Pak Presiden mengangkat isu ini dan kita semua aware, DPR waktu panjang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Karena setahu saya sebetulnya itu sudah ada perlindungan melalui Permen nomor 2. Permen saya nggak ada basicnya sama sekali ya. Basicnya tidak ada, sudah ada 3 klausul itu. Karena itu peraturan menteri tidak bisa menjadi dasar pidana. Betul, karena dia butuh Undang-undang ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan menyangkut 3 sektor. Pertama, kekerasan itu tidak hanya terjadi karena kesalahan pengguna, tetapi lembaga penyalurnya itu satu. Yang kedua adalah ini juga jangan sampai kalau kita ada yang menggunakan Singapura, Hong Kong, mereka pendapatan rumah tangganya sudah tinggi, sehingga mereka bisa menghandle dengan upah yang cukup tinggi. Nah, sementara di kita ini ekonomi masih lemah. Kalau di undang-undang itu dikatakan bahwa PRT ada upah minimum regionalnya, Anda bisa bayangkan nanti beberapa keluarga yang itu dihukum di akhirnya mulai Makanya oleh dalam karena ini hati kita berklaster. betul ya. Klaster itulah yang menjamin biar kemudian ketika dia disalurkan oleh penyalur, di sana boleh terjadi kontrak kerja, hubungan kerja yang dilimited, upah kerja, itu boleh. Tapi kalau tidak, karena kita tahu kita tidak sembrono, maka kemudian ketika dia direkrutkan basis hubungan kerja dan kekeluargaan, gitu. Jadi ini split model. Orang belum tahu. Nah, misalkan saat PRT saya lihat di karena itu disebutkan usia 18 tahun minimal. Kalau kita tahu kenyataannya banyak yang di bawah itu. Tapi intinya kan ada dulu basic dasarnya, ya kan? Soal nanti biarkan waktu yang menjawab. Oke, saya kembali berbincang dengan PRT bernama Kotima yang disiksa secara sadis oleh majikannya di daerah perumahan yang terkaya di Indonesia, di daerah Simpruk, dimasukkan ke kandang anjing, diborgol, ditahannya semua di sunduk rokok. Ibu Kotima, halo. Ya. Oke. Kira-kira apa harapan kamu selanjutnya? Apa yang kau inginkan selanjutnya? Cepat sembuh. ya. Terus Minta seadil-adilnya. ya. Sekarang ini sama sekali belum bisa berjalan atau bagaimana? Belum bisa sama sekali, Pak. Coba dulu ditunjukkan lagi tangannya yang bekas luka rokok itu.
Katanya majikan kamu yang punya kos-kosan sampai 100 pintu ya di daerah Jakarta itu sudut itu dia. Waduh, itu di sudut pakai apa itu? Rokok mana sih itu? Sama apa? Besi panas. Waduh, terus kakinya coba saya tunjukkan lagi kakinya. Kakinya itu istirahat pakai apa itu? Oke, harapan kau selanjutnya apa? Apakah kau akan pulang kampung, tidak mau bekerja lagi? Kampung kamu di mana? Di Malang, Jawa Tengah. Orang tua kamu sudah tahu, dan orang tua kamu sudah datang ke Jakarta. Tidak. Ini di rumah sakit mana nih? Rumah sakit Kramat Jati. Oke, kita semua berharap agar Khotimah cepat sembuh ya. Dan kalau ada perlakuan yang tidak adil selanjutnya, saya dari Hotman 911 akan siap membantu Anda. Ya, salam sama orang tuamu dan semoga cepat sembuh ya. Ya, Khotimah ya. Oke. Oh, ibu dia, halo Bu, gimana perasaan ibu? Bu, ibunya Khotimah ya? Gimana Bu? Sakit sekali Pak, rasanya ya. Kalau saya beratnya sehat, keadaan sehat, begitu pulang keadaan organ tubuh sedang ditutup Pak. Mata terpet, bibir dicungkring, apalagi lebih parah kaki. Ibu harapkan apa kepada para pelaku ini yang kerja payah? Ibu harapannya apa kepada para hukum? Harapannya saya minta keadilan yang saya tidak Pak, biar dia merasakan apa yang dirasakan sama anak saya Siti Khotimah. Agar dia merasakan apa yang Anda rasakan terhadap anaknya begitu. Iya. Mungkin para pimpinan DPR, mungkin himbauan ini juga berlaku kepada para wakil rakyat kita di DPR. Kalau anak Anda diperlakukan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Kita berharap dan berdoa semoga anak ibu cepat sembuh. Dan saya Hotman dari Hotman Anawa setiap waktu bisa ibu hubungi melalui Ibu Eva. Ibu Eva di sini juga sebagai pahlawan. Kita mengucapkan terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Khotimah dan terima kasih Ibu Khotimah. Oke, terakhir dari Pak Willy. Jadi apa yang harus dilakukan agar ini gol? Siapa kuncinya? Coba sebutkan dulu siapa kuncinya. Apakah Ibu Puan atau Golkar atau siapa? Ya. Jangan segan-segan. Kuncinya karena Kolektif melulu. DPR itu pimpinan. Kita tahu mayoritas kan PDIP. Nah, kalau bicara mayoritas, ini dibalik sudah mayoritas, di fraksi bertahan. Tapi tetap gagal. Tetap mentok. Bentok karena apa? Ya, karena pimpinan belum mau. Pimpinan siapa? Pimpinan DPR. Ya itu siapa? Sebutkan nama dong. Ya ada Puan Maharani, ada Ludwig, ada Dasko, ada Rahmat Gobel, ada. Mereka semua yang kurang perhatian, yang benar-benar tidak kasih perhatian atas RUU ini. Nah, itu dari mereka sudah 7 fraksi tahu. Ya tinggal ini political reason. Oke, coba himbauan kamu terakhir terhadap sesama DPR apa? Ya. Ini ada temanmu di DPR. Berani nggak lu ngomong tentang ini DPR? Berani nggak? Cuma ngomong. Jangan kepada rakyat yang cepat. Semoga dengan momentum ini kita mengambil hal yang kemudian setahun dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita segera memparipurnakan ini untuk kemudian tidak ada Khotimah lain. Ini kan cuma fenomena gunung es yang hanya kita cek sampai kapan buatnya seorang Hotman untuk kemudian membela Khotimah kalau itu jumlahnya dibuat. Benar. Nah, kan mabuk kemudian, maka kemudian rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini hadir untuk membangun kesetaraan setiap warga negara. Ya. Untuk kemudian memanusiakan manusia satu atas lain, biar tidak ada perbudakan di masa sekarang. Perlu nggak pemerintah memberikan kompensasi terhadap para korban ini? Nah, ada kalau itu di dalam RUU belum kita masukkan, tapi kalau ini di dalam PPKS itu ada
restitusi itu ada, tapi di dalam PPKS itu baru tindak pidana kepada si pelaku. Baru kita pidana ya. Karena kami berasumsi dengan hal yang minimalis saja ini masalah ketakutan. Apalagi ini masuk ke dia. Ini kadang-kadang rumah tangga kita kan kecil. Ini gajinya pas-pasan berada, masa dia ketika nanti RUPRD dilakukan nanti harus bayar UMR lagi, kita jadi mati semua kan. Kekacauan seperti ini, misinformasi seperti ini kita bisa selesaikan dengan adanya Terima kasih kepada Pak Willy, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Anda yang aktif menggolkan agar RUU PRP ini disahkan ya. Anda bukan yang berminat jadi presiden kan? Oke. Ibu Eva, apa langkah Anda selanjutnya agar RUU ini segera digolkan? Menunda 1 hari memberi program muncul Ya. Telat 1 hari akan ada korban. Emang berapa korban tiap hari? 1 tahun 1.200-an. Oke. Ya. Oke. Jadi semakin cepat akan terhindari banyak korban. Oke. Caranya Anda untuk tekan turun ke jalan atau gimana? Ini hari PRD tanggal 15 Februari. Anda yakin bisa gol sebelum itu? Insya Allah. Ini RUU bisa digolkan. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama saya kira di tahun politik ini ya sangat bodoh. Saya katakan kalau ada pimpinan DPR tidak segera menyetujui RUU ini. Padahal pemilih yang musuh nanti di pemilu PRD ada jutaan ya. Oleh karena itu saya sebetulnya sangat optimis segera ditol. Ya. Jika masalahnya adalah menurut saya yang lebih penting Ya. implementasi dari apa yang sudah kita sepakati ini. Ya. Karena berarti betapa banyak kita sudah punya undang-undang. Ya. Tetapi kejadian seperti ini Anda bisa bayangkan kalau ini terjadi di luar negeri, kita tidak rasa kebencian kepada negara. Benar, langsung masuk koran di mana-mana. Langsung kita bersatu. Ya. Tapi ketika itu terjadi di domestik, kelihatannya itu banyak yang tercuek. Ya. Nah ini kan ada salah berpikir kita sebagai bangsa. Jadi konkretnya apa yang dilakukan? Konkretnya adalah Kalau 1 menit. ini perlu diedukasi juga para aparat pemerintah Ya. dan juga masyarakat sekitar kita. Ya. Pelaku kejahatan seperti ini disaksikan banyak orang. Ya. Ini kan harus dikasih keberanian untuk melapor. Harus berani. Apa? Oke. Kita akhiri diskusi kita malam ini, dan sebagai kesimpulan adalah berupa himbauan. Beberapa minggu lalu ketika seorang gadis 16 tahun diperkosa di Lahat, tapi oleh jaksa hanya dituntut 7 bulan penjara. Dan waktu itu Hotman 911 bersuara, bagaimana kalau yang diperkosa itu adalah putrimu? Demikian juga kepada para pimpinan DPR, Anda tidak akan bisa kerja kalau bukan karena PRT ini. Juga apa yang Anda rasakan kalau misalnya putra putri Anda yang disiksa seperti PRT ini, ya tolonglah dirasakan itu agar segera RUU ini digolkan sesuai dengan himbauan dari Pak Presiden Jokowi.